Sinta Semarang News and Talk. Pendengar, Sungai Babon di Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tercemar limbah. Dinas Lingkungan Hidup mengungkap hasil uji laboratorium air yang tercemar melebihi baku mutu. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan DLH Kota Semarang, Wahyu Heriawan, mengungkap sampel air yang diambil merupakan pencemaran pada Jumat 17 Juli lalu. Terbaru, Sungai Babon diketahui kembali tercemar sejak Rabu 5 Agustus dan kembali dilakukan uji laboratorium. Wahyu menerangkan parameter yang melebihi baku mutu adalah Biochemical Oxygen Demand atau BOD dan Chemical Oxygen Demand atau COD. Kedua parameter tersebut berkaitan dengan limbah organik. Elshinta News and Talk. Sungai Babon di Pelamongan Sari, Kota Semarang kembali tercemar limbah. Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup DLH menemukan sejumlah parameter melebihi baku mutu, di antaranya BOD, COD, nitrit, dan klorin. Kondisi ini juga membuat air sungai berubah warna dan berbau. Bahkan dikeluhkan warga menyebabkan gatal. DLH Kota Semarang menduga sumber pencemaran berkaitan dengan aktivitas di wilayah Meranggen Demak, sehingga penanganannya melibatkan DLH Jawa Tengah dan DLH Demak. Lantas, seberapa serius tingkat pencemaran Sungai Babon dan dari mana sumber pencemarannya? Dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mencegah pencemaran kembali terjadi? Kami akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang, Wahyu Heriawan. Elshinta News and Talk. Pak Wahyu, apakah sampai hari ini sudah diketahui, Pak, dari mana sumber pencemarannya, Pak? Karena kabarnya kalau kami baca di artikel berita, kabarnya dari wilayah Meranggen ya, Pak Wahyu ya? Ya, betul, Mbak. Iya. Dari wilayah Meranggen. Sudah bisa diidentifikasi belum, Pak? Ini dari wilayah Meranggen ini mungkin dari pengusaha apa atau mungkin peternak apa seperti itu, Pak Wahyu? Kita tidak bisa menyebut ya, Mbak, cuman kita baru dugaan saja. Dugaan memang itu dari pelaku usaha dari Kabupaten Demak. Oh, baik, dari pelaku usaha. Ya. Kalau hingga hari ini, Pak Wahyu, mungkin seperti apa, Pak, kondisi terbaru ya Sungai Babon di Pelamongan Sari, Pak, setelah kembali temukan pencemaran di sana, Pak? Ya, jadi kondisi kemarin ya, hari Senin, kita sempat ke sana lagi untuk uji lab lagi. Kita ambil sampel air lab, itu ditemukan menghitam kembali itu. Cuman ketika kita ambil itu sebenarnya nggak hitam, tapi lebih ke warna hijau dan bau tentunya. Iya. Dan dari hasil uji laboratorium, beberapa parameter seperti BOD, COD, nitrit, dan klorin juga disebut melebihi baku mutu ya, Pak ya. Ini apakah sebenarnya, Pak, dari arti temuan tersebut, Pak, dan seberapa serius, Pak, pencemarannya juga, Pak, bagi masyarakat sekitarnya? Kalau COD, BOD sebenarnya itu kan dari limbah organik ya, Mbak. Dari limbah organik yang ada di badan sungai yang kita temukan di badan sungai Babon. Itu mestinya dari limbah organik. Karena COD, BOD itu lebih ke ciri khasnya lebih ke limbah-limbah yang sifatnya organik seperti itu. Kalau nitrit dan klorin, Pak, itu bagaimana, Pak? Kalau nitrit dan klorin ya, kalau nitrit dan klorin itu lebih ke biasanya dari bahan kimia. Dan bahan kimia itu dalam artian mungkin dari pelaku usaha itu dia memakai bahan kimia pembersih lantai seperti itu ya, atau mungkin kalau klorin itu bahan kimia sintetis ya, atau kaporit untuk desinfektan seperti itu dari klorin bebas. Baik, Pak Wahyu. Pembersih lantai, peralatan sanitasi seperti itu. Jadi itu yang dibuang ke badan sungai ya. Lantas Pak Wahyu ya, ini kan juga
pencemaran ini kan terjadi berulang ya, dan warga kan juga mengeluhkan nih air sungai yang berbau ya, bahkan gatal-gatal ya. Ini dampaknya ke masyarakat sekitar bagaimana Pak? Apakah masih ada yang mungkin menggunakan sungai tersebut untuk aktivitas sehari-hari Pak? Kalau dari pantauan kita, sungai dari Babon ini kan di ujungnya itu untuk ke ini ya, ada kayak bendungan Tanggul gitu. Cuman yang pasti yang dihasilkan dari pencemaran ini yang pasti bau dan secara fisik itu hitam. Seperti itu. Baik, berarti untuk warga sekitar tidak ada yang mungkin menggunakan sungai tersebut untuk aktivitas ya Pak ya, misalkan mencuci ataukah untuk keperluan-keperluan lainnya Pak Wahyu? Harusnya enggak Mbak, harusnya enggak. Karena itu sungai kecil ya, berbeda dengan yang ada di sungai BKT atau BKB itu kan besar ya, besar. Kalau ini kan sungai Babon kan kecil, jadi ketika ada pencemaran pasti akan kelihatan. Tapi kalau di sungai BKT atau BKB itu nggak kelihatan karena emang mungkin secara debit kan memang besar ya, seperti itu. Berarti untuk mungkin populasi atau ekosistem ikan di sana juga tidak dikonsumsi oleh warga sekitar tersebut ya Pak ya? Ya, karena tadi ditemukan kan ada, kalau COD/BOD itu walaupun secara parameter itu memang agak melebihi, melebihi dari baku mutu, sebenarnya yang berbahaya itu adalah dari tadi yang klorin, sulfida, nitrit itu lebih berbahaya karena kalau itu kan klorin pasti lebih ke bau ya, bau terus karena itu sifatnya kimiawi untuk hewan-hewan yang di sekitar sana, ekosistem di sekitar sana pasti juga akan terdampak. Juga. Iya. Untuk saat ini Pak, mungkin apa Pak koordinasi yang akan dilakukan dari DLH Kota Semarang Pak dengan DLH Jawa Tengah dan juga PMK Demak mungkin Pak untuk mengatasi Sungai Babon sendiri Pak Wahyu? Kalau dari kami, dari DLH Kota Semarang, ketika ada aduan pertama kali kita langsung melakukan turun ke lapangan untuk pengecekan, kemudian kita mengambil sampel, kita koordinasi dengan wilayah juga di Pelamongan Sari. Kemudian kita mengambil sampel untuk badan air, itu yang di 3 minggu kemarin ya. Terus yang terakhir kemarin hari Senin kita juga ngambil lagi untuk uji lab juga. Nah, kemudian kita sudah berkoordinasi, sudah bersurat juga kepada DLH Provinsi Jawa Tengah. Karena ini kan lintas wilayah ya, lintas daerah. Karena diduga dari pelaku usaha yang ada di Kabupaten Demak. Nah, ini menjadi kewenangan provinsi untuk provinsi mungkin bersurat atau bagaimana ke DLH seperti itu. Baik, tapi kalau dari DLH Demak sudah mungkin melakukan pemeriksaan langsung belum Pak? Sudah ada laporan mungkin informasi terkait pemeriksaan langsung di tempat-tempat usaha yang diduga menjadi sumber pencemaran Pak hingga saat ini? Atau baru surat menyurat saja Pak kepada DLH Demak Pak? Kalau itu kan dari DLH Provinsi, kami kurang tahu. Tapi kalau dari kami, ya dari DLH Kota Semarang kita sudah bersurat ke DLH Provinsi Jawa Tengah, kita sudah bersurat dan koordinasi langsung ya, ketemu langsung kita sudah. Baik, artinya untuk saat ini Sungai Babon Pak, bagaimana Pak? Mungkin pengawasannya juga Pak kepada masyarakat ataupun edukasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat sekitar Pak terkait dengan sungai ini Pak? Kalau dari kami, dari pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam hal ini DLH, kami selalu memantau itu Mbak, karena kita ada pengawasan juga. Terakhir kemarin hari Senin kita ke sana, kita tetap pantau terus aktivitas pencemaran tersebut di Sungai Babon kita tetap pantau. Cuman nanti kalau memang dibutuhkan verifikasi lapangan dengan lintas kabupaten kota ya, kita juga siap. Baik, ada juga komentar Pak dari pendengar ya, dari Pak Babang dari Semarang mengatakan seperti ini. Untuk kasus seperti ini nanti bagaimana ya Pak ya terkait dengan sanksi dan tanggung jawabnya? Karena kan juga kasihan juga ini sungai di Semarang nih yang tercemar padahal bukan dari kita nih sumbernya katanya. Lantas apakah sudah ada misalkan sanksi ya untuk memberikan efek jera terutama bagi para pelaku usaha yang nantinya mempunyai tanggung jawab atas kasus seperti ini? Mohon arahan tegasnya ya Pak seperti itu dari Pak Bambang. Ya, siap.
Mungkin gini Mbak, nanti itu yang bisa menyangsi dari DLH Demak ya, karena uh, indikasinya pelaku usahanya di wilayah Kabupaten Demak. Nah, nanti sanksinya ada sanksi administrasi, ada teguran, kemudian ada paksaan pemerintah, terus ada denda administrasi, ya toh. Yang paling apa ya? Yang paling apa bahas? Yang paling tinggi adalah pencabutan izin usaha. Jadi usahanya itu ditutup seperti itu. Baik. Ada juga pertanyaan seperti ini ya Pak, saya juga bacakan dari pendengar mengatakan seperti ini. Pak, kabarnya kan pencemaran kan yang di Sungai Babon ini kan bukan pertama kali ya. Pada Juli saya juga sudah sempat membaca. Lantas apa nih Pak, mungkin langkah konkret yang dilakukan dari DLH Pak sampai akhirnya ini kok bisa ada pencemaran kembali seperti itu. Ada juga komentar dari Bu Vivi dari Kendal seperti ini. Apakah dari DLH juga sudah berkoordinasi Pak, misalkan dengan Dinas Kesehatan ya Pak, untuk memastikan keluhan warga tersebut berkaitan dengan pencemaran sungai? Soalnya juga ngeri-ngeri ya, ini katanya masyarakat juga gatal-gatal nih. Apakah sudah ada himbauan nih bagi masyarakat sekitar ini untuk tidak mendekati area tersebut? Ada juga tidak Pak, semisal pemetaan ini seberapa jauh ya terkait dengan Sungai Babon ini, supaya tidak mencemari sungai-sungai yang lain, misalkan di kualitas air di bagian hilir dari Bu Vivi seperti itu. Oh ya, jadi gini Mbak, kita dari DLH Kota Semarang, kita siap kok untuk pengawasan bersama, ya. Kita siap untuk pengawasan bersama. Memang saat ini kan kita dari DLH Kota Semarang juga masih pengawasan di sana juga, gitu. Kita sudah 3 kali ini ke sana, terakhir kemarin hari Senin. Kita juga tetap ambil sampel, terus kita koordinasi dengan wilayah, dengan Pak Babin, Babinsa, Bu Lurah di Pelamongan Sari, di sana kita tetap koordinasi. Karena yang paling dekat kan wilayah ya, dalam hal ini kelurahan. Kita tetap koordinasi dengan wilayah untuk pengawasan tersebut, ya. Tapi tetap kita dari DLH tetap turun. Kita tetap turun. Ya, kita siap. Ya, nanti terkait dengan pencemaran ini, kalau kita melihat ini kan emang secara fisik itu hitam, tapi kalau kita melihat, kalau kita ambil di lab itu warnanya menjadi hijau. Terus memang secara hasil lab ya Mbak, hasil lab yang pertama yang kita ambil itu tidak terlalu, walaupun melebihi parameter COD, VOD, ada tadi nitrit, terus itu tapi tidak begitu tinggi, ya toh. Tapi memang melebihi parameter baku mutu air, seperti itu. Baik. Mungkin terakhir Pak Wahyu Pak, sebagai closing statement juga dan penegasan mungkin juga bagi para pendengar ya. Ini nanti mungkin apa Pak yang akan dilakukan Pak dari DLH Kota Semarang Pak, ataupun mungkin juga asosiasi bagi warga sekitar ya Pak terkait dengan Sungai Babon ini. Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau dari DLH Kota Semarang, kita sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, ya. Terhadap yang terkait dengan perizinan juga sama, ada sosialisasi, terutama yang pelaku usaha yang ipalnya langsung ke badan sungai. Ke badan sungai itu kita selalu memberikan edukasi untuk adanya IPL, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi jangan langsung dibuang ke badan sungai, gitu. Satu itu, kemudian yang kedua mereka wajib membuat laporan semesteran 6 bulanan. Itu laporannya itu adalah laporan hasil lab, laboratorium, hasil lab, gitu untuk limbahnya. Ya, jadi kita nanti akan bisa memantau itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya atas informasi yang telah diberikan Pak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mbak.
Pendengar, demikian Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang, Wahyu Heriawan. Dan tadi juga sempat disampaikan ya oleh Pak Wahyu terkait dengan Sungai Babon di Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang nih yang kabarnya tercemar limbah. Namun dari DLH Kota Semarang ini belum bisa menyampaikan siapa nih yang kemudian pengusaha atau pelaku usaha mana yang menyebabkan pencemaran ya di sungai tersebut. Namun tadi juga disampaikan oleh Pak Wahyu ya terkait dari beberapa parameter seperti BOD dan COD ini berasal dari limbah organik ya. Sementara dari nitrit dan klorin yang disebut melebihi baku mutu disebut berasal dari bahan kimia. Sementara itu pendengar tadi juga disampaikan oleh Pak Wahyu ya bahwa pihaknya juga nanti akan turut berkoordinasi dengan DLH Demak dan juga DLH Provinsi ya Jawa Tengah terkait dengan Sungai Babon ini. Meskipun untuk saat ini memang Sungai Babon tidak digunakan untuk aktivitas warga ya, karena sungainya yang memang keruh, berwarna hitam dan juga berbau dan menyebabkan gatal-gatal sehingga memang tidak digunakan aktivitas oleh warga sendiri. Kemudian untuk populasi juga berdampak terhadap ikan-ikan ya ataupun ekosistemnya juga tadi disampaikan. Meskipun begitu, para warga atau masyarakat sekitar juga tidak menggunakan sungai tersebut nih sebagai mungkin aktivitas ataupun konsumsi harian. Sehingga masyarakat juga sudah diberikan sosialisasi dan juga edukasi oleh DLH Kota Semarang terkait dengan pencemaran limbah Sungai Babon sendiri. Elshinta Semarang News and Talk.